Kemudian unsur yang kedua, ya, unsur yang kedua, yang pertama identitas, unsur yang kedua di dalam gugatan itu adalah posita atau fundamentum petendi, ya. Nah, posita tentunya itu nanti harus mencantumkan, menampilkan beberapa kronologi, ya. Jadi adapun dalil-dalil penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat, ya, sebagai berikut. Yang pertama, ya, sebutkan alasannya apa. Minimal alasan itu lebih dari 6, ya, di dalam posita. Setelah posita nanti yang terakhir yaitu petitum. Petitum itu meminta kepada majelis hakim. Misalkan petitum itu yang pertama biasanya adalah mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Nah, kemudian yang kedua menyatakan atau menetapkan. Itu isi dari petitum. Yang subsidiar menyatakan perjanjian nomor sekian antara penggugat dan penggugat adalah sah dan mengikat. Sah dan mengikat loh, ya. Artinya sah dan mengikat karena perjanjian itu mengikat. Jelas diatur dalam pasal 1338. Yang pertama tadi mengabulkan, yang kedua menyatakan atau menetapkan, ya. Yang ketiga adalah menghukum. Yang ketiga itu menghukum tergugat, ya, atas perbuatannya sehingga penggugat itu mengalami kerugian baik material maupun imaterial. Entah itu nanti dikabulkan atau tidak, yang penting disampaikan. Kenapa di petitum menyatakan, kemudian menyebutkan menghukum? Ya karena itu perlu disampaikan karena ada alasan, ya, yang dituangkan, alasan kerugian material dan imaterial dituangkan di dalam posita. Sehingga petitum dengan posita itu harus nyambung. Nanti kalau petitum dan positanya tidak nyambung, saling bertentangan, tidak nyambung lah, tidak jelas. Nah, itu nanti bisa menjadi bahan bagi tergugat, ya, ketika membuat jawaban bisa untuk diajukan eksepsi. Yaitu karena obser libel, gugatan tersebut tidak jelas. Ya, itu petitum. Kemudian petitum yang terakhir yaitu adalah membebankan biaya perkara kepada penggugat atau menurut undang-undang yang berlaku, bisa juga itu. Kemudian yang berikutnya adalah jawaban, ya. Jawaban di dalam jawaban, ya, bukan tanggapan tapi jawaban. Di dalam jawaban itu biasanya di situ ada konvensi. Konvensi itu artinya gugatan awal. Jadi tergugat nanti ketika membuat jawaban, maka di dalamnya itu ada konvensi, ya. Konvensi itu gugatan awal. Di dalam konvensi itu ada dua. Yang pertama eksepsi, yang kedua adalah pokok perkara. Nah, pokok perkara itu menanggapi posita yang ada di dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat. Nah, itu, ya, di dalam jawaban tadi ada dua, ada konvensi. Di dalam konvensi itu ada eksepsi dan ada pokok perkara. Kemudian yang berikutnya yaitu rekomensi. Rekomensi itu gugatan balik. Gugatan balik. Nanti saya kasih contoh, ya, yang saya menangani perkara perbuatan melanggar hukum yang di situ ada eksepsi, kemudian ada konvensi, ada eksepsi dan ada pokok perkara, ada rekomensi. Dan juga petitum. Petitumnya juga ada yang eksepsi, ada yang rekomensi.
Untuk jawaban di dalam jawaban tadi ada konvensi dan eksepsi. Eksepsi itu artinya adalah tangkisan. Untuk eksepsi itu tangkisan yang membuat siapa? Yang membuat adalah tergugat melalui kuasa hukumnya. Untuk eksepsi itu bisa jenengan lihat di pasal 125 ayat 2 ya, dan pasal 132. Eksepsi itu apa saja? Misalkan pengadilan negeri Kediri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Ini hubungannya dengan kompetensi absolut. Nah, contoh ya, saya beri contoh untuk masalah harta bersama bagi orang Muslim itu tentunya tidak diperbolehkan mengajukan di pengadilan negeri. Nah, tapi kok ada penggugat ya terkait dengan gugatan harta bersama ataupun harta gono gini, sementara dia beragama Muslim tapi diajukannya di pengadilan negeri. Nah, ini kan secara undang-undang ya, pengadilan negeri itu tidak punya kewenangan untuk mengadili harta bersama ataupun harta gono gini bagi orang Muslim. Itu yang pertama. Kalau dia mengajukan di pengadilan negeri, ya itu nanti bisa dieksepsi oleh pihak tergugat. Yang kedua adalah gugatan kurang pihak. Gugatan kurang pihak itu plurium litis consortium. Gugatan kurang pihak, misalkan penggugat mengajukan gugatan wan prestasi, ya, wan prestasi, atau penggugat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum. Nah, yang digugat oleh penggugat itu hanya satu, padahal tergugatnya itu ada tiga. Ada tiga, tapi yang digugat hanya satu. Nah, itu nanti bagi tergugat ketika membuat jawaban di dalam konvensi, dia bisa mengeksepsi bahwa gugatan penggugat itu kurang pihak. Kurang pihak itu ya berarti tergugatnya kurang. Kemudian ada lagi penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan. Itu nanti bisa didiskualifikasi in person karena gugatan tersebut adalah kurang pihak. Kurang pihak ya, karena apa, gugatan tersebut ini salah tadi ya. Penggugat tidak mempunyai hak itu berarti dia tidak punya kedudukan hukum, tidak punya kedudukan hukum. Misalkan dalam perkara waris ya, perkara waris ini yang boleh mengajukan gugatan itu adalah para ahli waris yang punya bagian pasti tentunya. Kalau di hukum perdata BW itu berarti dia termasuk ya ahli waris, baik ahli waris pengganti ataupun ahli waris. Tapi kalau di hukum Islam untuk bagian pastinya kan di dalam furutul muqaddarah itu sudah jelas ya. Pos-posnya kan sudah ada. Nanti kalau istri suaminya meninggal dunia, tinggal tergantung dia bagian istri kan 1/4 dan 1/8. Tinggal nanti apakah si istri punya anak atau tidak. Nanti kalau istri itu punya anak, maka dapatnya adalah 1/8. Tapi kalau dia tidak punya anak, tidak punya keturunan, ketika suaminya meninggal dunia, maka dapatnya adalah 1/, kalau punya anak ya, kalau punya anak adalah 1/8, kalau tidak 1/4. Nah, bagian itu sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. Kalau Perdata BW ada di KUH Perdata BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu hukum materialnya. Jadi hukum material tetap harus dipahami juga untuk menangani perkara perdata. Lah berarti kalau masalah waris yang punya legal standing ya, yang punya kedudukan hukum itu ya ahli waris. Ahli waris. Makanya kan ketika orang itu mau bagi kan harus ditetapkan dulu. Namanya permohonan PAW ya, penetapan ahli waris. Kalau sudah ditetapkan oleh pengadilan, oh berarti ahli warisnya ini kan gitu.
baru setelah itu dibagi sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau nanti pembagiannya tidak puas, maka yang punya legal standing boleh mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Berarti kan sengketa waris ya. Tapi kalau pembagian orang beragama Islam ya wajib di pengadilan agama. Kemudian tadi penggugat yang tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ya berarti kan dia bukan legal standing. Kemudian yang berikutnya adalah gugatan penggugat prematur. Gugatan prematur ini saya contohkan kasus tentang masalah CV dengan PT. Prematur. Biasanya kalau CV dan PT ya terkait dengan pengadaan lahan dan penyedia jasa itu tentunya sebelum melaksanakan pekerjaan proyek, tentunya kan diawali di awal setelah penawaran, baru tahap berikutnya adalah penandatanganan perjanjian. Nah, perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu sah dan mengikat, dan di situ banyak pasal. Salah satunya adalah pasal tentang denda, ya, keterlambatan di dalam pekerjaan tersebut, itu biasanya, atau pasal tentang masalah penyelesaian sengketa. Ya, biasanya ada pasal yang mengatur tentang ketika nanti ada masalah ataupun sengketa perselisihan antara para pihak, ya, pihak satu dan pihak dua, maka diutamakan atau terlebih dahulu menyelesaikannya di luar pengadilan. Tapi fakta di lapangan yang menyelesaikan, yang penggugat yang punya legal standing pihak kedua itu dia langsung mengajukan gugatan di pengadilan. Padahal di perjanjiannya jelas ketika ada konflik ataupun masalah maka diselesaikan di internal dulu atau non litigasi. Tapi di sini kasusnya tidak, dia langsung mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Maka gugatan yang diajukan itu dia prematur. Artinya apa? Karena dia tidak menerapkan atau melaksanakan pasal yang mengatur tentang masalah ketika nanti ada perselisihan diselesaikan di internal atau di luar pengadilan. Nah, itu biasa terjadi, Mbak. Maka pihak tergugat itu nanti bisa menyampaikan terkait dengan itu bahwa perkara wan prestasi, ya, perkara gugatan wan prestasi yang diajukan oleh penggugat itu adalah prematur. Prematur itu ya terlalu kesusu gitu loh, Mbak. Kemudian yang berikutnya adalah ini biasanya gugatan yang diajukan oleh penggugat itu obscur libel. Obscur libel itu tidak jelas. Lah, maka ya si penggugat ini ketika membuat gugatan itu ya harus cermat dan jeli dan cerdas tentunya. Ini karena apa? Ada banyak sekali yang mengajukan gugatan itu justru dia salah meletakkan pasal. Sehingga pasal yang disebutkan di dalam posita fundamentum petendinya itu tidak nyambung, sehingga dia malah bertentangan dengan petitumnya itu. Ataupun tidak jelas lah. Misalkan pasal 20 di dalam perjanjian itu menjelaskan tentang masalah kerjasama, menjelaskan tentang masalah denda dan keterlambatan, tapi di dalam situ dia salah nulis, fatal tapi. Dia mengklaim bahwa pasal tersebut itu membahas tentang masalah keterlambatan. Padahal faktanya pasal itu tidak menjelaskan itu. Nah, sehingga nanti pihak tergugat ketika membuat jawaban di dalam konvensinya bisa menyatakan bahwa gugatan penggugat itu obscur libel, tidak jelas. Tidak jelas. Dengan demikian, dalil gugatan penggugat ya, misalkan loh ya, posita nomor sekian itu adalah sebagai gugatan yang kabur ataupun obscur libel karena tidak jelas. Oleh karena itu dengan demikian sudah seharusnya gugatan tersebut ya, mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara tersebut menyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima ataupun need
onvankelijk verklaard. Ini bahasa Belanda. Yang terakhir ya, yang terakhir itu memang ada gugatan yang diajukan ke penggugat itu adalah nebis in idem. Nebis in idem itu adalah merupakan kasus perkara yang sama, ya, kasus yang sama, alasannya sama, pokok perkaranya sama, petitumnya sama, ya, sama. Karena apa? Dulu dia pernah mengajukan, tapi ditolak, kemudian mengajukan lagi. Itu namanya nebis in idem. Artinya kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Berbeda loh ya. Berbeda dengan perkara yang di NO yang kurang pihak kemudian mengajukan lagi itu bisa. Bisa. Artinya bukan nebis in idem. Kemudian ini perdata sudah, kemudian yang pidana ya. Untuk masalah pidana tentunya nanti kan prakteknya di pengadilan. Nah, untuk di tingkat kepolisian tidak ada, di tingkat kejaksaan tidak ada. Jadi langsung proses ke pengadilan untuk yang praktek pidana. Kalau untuk praktek di pidana ya, tentunya nanti jenengan praktek di pengadilan. Lah ini jenengan ya harus tahu tata urutan persidangan perkara pidana di pengadilan negeri. Yang jelas sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, ya, kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum. Ini perceraian. Tapi yang pertama sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kemudian sidang yang pertama adalah agendanya pembacaan surat dakwaan, ya toh. Agenda yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan. Mas Alip, saya bisa di foto ya, yang hadir di partisipan itu Mas Alip, jenengan screenshot apa di foto ya, di screenshot yang bawa HP Mas Alip, nanti dikirim ke saya. Ini yang hadir siapa saja, ngoten. Untuk praktek pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten nanti ada beberapa agenda. Agenda yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan. Tentunya di situ ada panitera pengganti, ada hakim ketua, ada JPU, ada hakim ketua, ada penasihat hukum, ada hakim anggota, dan hakim anggota. Kemudian agenda sidang yang kedua adalah pembacaan eksepsi. Ini kemarin sudah kita sampaikan ya di hukum acara pidana, di buku saya itu ada. Agenda yang kedua adalah pembacaan eksepsi. Pembacaan eksepsi, karena ini penasihat hukumnya mengajukan eksepsi terkait dengan surat dakwaan tersebut, misalkan tidak sah atau bagaimana. Kemudian yang berikutnya agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi. Ini merupakan agenda sidang yang ketiga. Kemudian yang berikutnya agenda pemeriksaan saksi, ya. Saksi ini ada dua, saksi acat dan saksi adecak. Saksi acat itu adalah saksi yang memberatkan, saksi adecak itu saksi yang meringankan. Kemudian agenda sidang yang berikutnya adalah lanjutan pemeriksaan terdakwa. Ini termasuk yang kelima ya, agenda lanjutan pemeriksaan terdakwa. Kemudian setelah pemeriksaan terdakwa baru sidang pembacaan agenda ya, agenda pembacaan tuntutan. Ini yang keenam. Agenda pembacaan tuntutan, kemudian yang berikutnya agenda pembacaan pembelaan ataupun pledoi ya atas surat tuntutan yang diajukan oleh JPU. Yang membacakan pledoi siapa? Yaitu adalah penasihat hukum.
Yang terakhir agendanya adalah pembacaan putusan. Nah, putusan. Setelah putusan, nanti ada upaya hukum, ya, tentunya ada upaya hukum. Jangka waktunya kalau untuk perkara pidana itu 7 hari, ya, 7 hari setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim. Untuk masalah upaya hukum, ya, upaya hukum terkait dengan perkara pidana ini ada upaya hukum banding, ada upaya hukum kasasi. Untuk upaya hukum banding itu diatur di dalam pasal 233, ya, 233 sampai dengan pasal 243 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengajukan bandingnya di mana? Tentunya di Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, misalkan. Kemudian, misalkan JPU ataupun terdakwa, ya, tidak puas terhadap putusan banding, maka nanti ada upaya hukum berikutnya, yaitu adalah upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi ini masa tenggang waktunya setelah putusan untuk mengajukan kasasi adalah 14 hari. 14 hari. Melalui Pengadilan Negeri Kabupaten. Seperti itu. Ini adalah tahap-tahapan agenda-agenda yang nanti jenengan praktek di pengadilan negeri. Terkait dengan perkara perdata maupun perkara pidana. Itu dari saya. Ada pertanyaan? Monggo, Mas Reza. Selamat sehat semua dan tetap istiqomah. Monggo yang lain mau tanya silakan Mas Reza atau siapa terkait dengan perdata tadi sudah saya sampaikan, untuk pidana sudah, tinggal nanti beraksi ataupun terjun langsung praktek di pengadilan negeri, ya. Nggih, Pak. Matur suwun. Sehat Mas Reza. Semuanya sehat, Muji nggih. syukur nggih. Alhamdulillah. Astune nggih. Poso ora, Mas? Puasa kemarin malah buber di rumahnya Bu Alfi. Boy, aku ora dijak toh. Bu Alfi Zahir ora ajak-ajak.